Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya semua jemaat Tuhan, rekan-rekan Tuhan yang di rumah? Luar biasa katanya di tempat ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang di gereja secara langsung. Buat yang di rumah, yang di gereja juga boleh kasih tos dulu kanan kirinya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bersyukur pada Tuhan masih bersama-sama. Yang masih megang-megang perabot, yang masih belum siap, mari kita persiapkan diri segera. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau tanggalkan semua yang ada di rumah, kita mau lupakan dulu, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun secara online, hati kita tetap sama memuji Tuhan. Saya mau membacakan firman yang menjadi pembacaan kita di hari Sabtu kemarin. Di Yesaya, kita bersama-sama kemarin membaca di kitab Yesaya. Saya bukakan di Yesaya 25 buat kita semua, Yesaya 25. Ini pembacaan bersama-sama. Perikopnya itu ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Biarlah ini menjadi iman kita semua. Kita mengucap syukur karena iman kita, musuh-musuh itu dikalahkan. Itu iman kita. Amin semuanya. Firman Tuhan ayat pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Amin saudaraku. Sebab dengan setia, saya ulangin, kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Ayat 2. Sebab Engkau telah membuat kota ini menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. 3. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepada Tuhan. Karena sekarang hanya Tuhan yang berdaulat. Kekayaan bangsa-bangsa gak bisa menjamin. Hanya Tuhan yang berdaulat. 4. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dan dalam kesesakan, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Amin saudaraku. Tuhanlah yang akan menjadi tempat pengungsian saudaraku. Tuhan akan menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tuhan akan menjadi pengungsian bagi orang-orang miskin yang dalam kesesakan. Dia akan menjadi perlindungan terhadap angin ribut. Sekarang waktunya orang-orang diungsikan dari kekayaannya kepada Tuhan yang ajaib. Bangsa-bangsa yang besar pun akan harus mengungsi kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi tempat pengungsian. Amin saudaraku. Amin. Kota yang kuat harus bersorak-sorai. Amin. Kita gereja yang Tuhan, gereja yang kuat harus bersorak-sorai. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kejadian-Mu, buat sesuatu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Ya. Kami
Bahkan kami harus bersyukur dan bersorak-sorai karena penjagaan Tuhan senantiasa. Penjagaan Tuhan tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bahkan orang melihat dan datang kepada Tuhan melalui kami. Bahkan mereka akan mengungsi kepada Tuhan melalui setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, baik Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu, Kasih-Mu pada setiap di kami. dalam hidupku. Walaupun kami harus jatuh, pasti tidak akan tergeletak. Ku ragu, Atas rencana kami gak ragu Tuhan. masa depan, Kau yang sudah melakukannya, segala janji-Mu. sebagai Bapa
Ayo katakan, bukan menari Tuhan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, 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 Yesusku. Amin, amin. Kau sangat ku cinta Tuhan, Kau sangat ku. Mari jemaat Tuhan yang di rumah katakan, oh Yesusku. Katakan kepada Tuhan, oh Yesusku. Oh Yesusku. Katakan kepada Tuhan, oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan kepada Tuhan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Tuhan, kalau hari ini kami ada kata Yesusku, kalau kami hari ini kami ada oleh kata air hidup terus mengalir pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menjamah setiap kami di rumah Tuhan. Kau menjamah setiap kami di kamar. Kau menjamah setiap kami. Kau menjamah. Kau menjamah. Alirkan air hidup itu pada setiap kami. Itulah yang membuat kami hidup. Itulah yang membuat kami hidup. Itulah yang membuat kami hidup, Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Kami tidak mau hidup, Tuhan, karena usaha kami. Kami tidak mau hidup karena logika dan kekuatan kami. Tapi kami mau hidup karena Tuhan yang memberi hidup. Katakan ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, Dan ku kan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, Yesus. Kami sangat cintakan Engkau. Kami menyembah-Mu, kami berseru di hadapan-Mu. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mencintai Engkau, ya Rajaku, ya Tuhan. Kami bersorak-sorai karena-Mu.
Bapa, kami mau bersorak-sorai di hadapan Engkau. Kami mau menari-nari di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang sangat kami cinta. Ada kehidupan air yang daripada Engkau yang mengalir dalam kehidupan kami. Aliran-aliran air yang hidup itu Tuhan, itu mengalir bagi kami semuanya. Kami berdoa setiap kami yang hadir, setiap kami yang menyembah Engkau mengalami Tuhan. Kami berdoa saat ini aliran-aliran air yang hidup mengalir atas setiap kami semuanya, menjamah atas setiap kami semuanya, melawat setiap kami semuanya, menyembuhkan kami semuanya, melepaskan kami, merdekakan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu pagi hari ini. Kami mau bersuka cita, kami mau beria-ria karena Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Baik yang di rumah, katakan kiri kanannya shalom gitu ya. Shalom bicara damai sejahtera Allah yang mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya hari-hari ini sukacita yang daripada Tuhan harus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan di Markus pasal yang 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52 berbicara tindakan iman, sikap iman Bartimeus. Dan hari ini kita juga mau belajar masih tetap Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jadi kalau Bapak Ibu yang di rumah semuanya mengikuti ibadah ini, kita akan menggali dan banyak menggali kebenaran firman Tuhan. Ya, di mana rahasia kerajaan surga senantiasa pasti disingkapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini kita tetap akan belajar di Markus pasal yang 10, tetapi ada hal di Markus pasal yang ke-10 ini yang membuat kita bersama-sama bergairah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Minggu yang lalu kita bicara tindakan iman, tetapi minggu ini kita mau berbicara tentang berseru semakin keras. Waduh. Bilang kiri kanannya, hari ini kita bicara tentang berseru semakin keras. Ya, hari ini kita berbicara tentang bagaimana berteriak, berdoa dengan suara yang keras. Untuk itu katakan kiri kanannya, jangan tertidur. Ya, jangan lemah. Jangan lemah tapi bergairah. Ayo inilah kita saatnya kita mau bersama-sama berseru di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Di Markus pasal yang ke-10 saya akan bacakan dari 47 ayat 47 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Minggu yang lalu kita bicara tentang Bartimeus dan sampai Bartimeus, tapi kita dapatkan sini ada sesuatu yang saya sangat tertarik dalam perkara ini tentang kata berseru dengan suara keras. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, dikatakan di sini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ada satu sisi yang sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih.
Apa yang membuat Yesus akhirnya berhenti lalu memanggil dan berkata, apa yang harus kau berbuat? Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, kita lihat di sini ada satu kata yang sangat menarik perhatian Yesus. Dan inilah yang juga yang harus kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita menarik perhatian Yesus. Menarik perhatian Tuhan supaya akhirnya Tuhan berhenti memanggil lalu mulai bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dan di sini saya dapatkan ada satu kata kunci yang membuat saya melihat ada sesuatu yang membuat, wow, ini yang sangat menarik perhatian Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Menarik di ayat 47 dan 48 bicara tentang berseru. Dikatakan mulailah ia berseru. Ayat 47. Tetapi di ayat 48 dikatakan namun semakin keras ia berseru. Kata-kata semakin keras berseru ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ini yang membuat sesuatu yang saya lihat ini berbeda sekali. Menarik perhatian Tuhan. Ya, ada banyak orang malas untuk berseru sama Tuhan. Hanya dia merasa biasa-biasa saja. Tapi berbeda dengan pribadi Bartimeus ini. Bagaimana dia berseru, memohon, meminta. Dan seruan ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, itulah yang saya katakan menarik perhatian Yesus. Yang pertama dikatakan kenapa dia berseru dengan suara keras. Dikatakan Yesus anak Daud kasihanilah aku. Lihat ketika dia berseru dia jelas siapa yang dia panggil. Siapa yang dia sapa. Siapa yang dia serukan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Berbeda dengan orang-orang yang berbondong-bondong yang bersama-sama pada saat itu mengikut Yesus. Tapi dia kenal siapa yang dia tahu, dia dengar siapa yang lewat pada saat itu. Sehingga ketika dia berseru dia kenal ini Yesus. Yang menarik perhatian Yesus Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yaitu kepada seruannya yang semakin keras. Siapa yang diserukan? Siapa yang dia panggil? Dan tidak pernah malu-malu. Ya. Enggak sungkan-sungkan. Dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini permohonan, ini seruan, ini doa. Yang lahir dari hati yang terdalam kepada Allahnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kalau Bartimeus dia dengar perkara ini dikatakan Yesus anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud kasihanilah aku, dikatakan semakin keras dia semakin berserunya. Kalau begitu betapa kalau kita lihat di sini sekalipun dia buta tetapi dia bisa mendengar siapa yang ada di situ. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jangan sungkan untuk kita berseru kepada Allah kita. Amin. Dia Bapa kita. Dia Bapamu. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yesaya 51 ayat yang ke-12 dikatakan, Akulah Allahmu. Akulah yang menghibur engkau. Kenapa engkau harus takut? Dia sedang menyatakan dirinya, Akulah Tuhan. Akulah pribadi yang sangat mengasihi engkau. Sehingga tidak usah sungkan untuk bicara dengan Allah. Tidak usah sungkan berseru kepada Dia. Dia Allahmu. Dia Tuhanmu. Engkau kenal Dia.
Dia pribadi yang sangat-sangat mengasihi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Jangan takut untuk kita berseru, berdoa, berteriak di hadapan. Kenapa kita suka berteriak-teriak? Saya percaya Bapak Ibu suka berteriak-teriak. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih pernah berteriak-teriak kan? Pernah berseru-seru kan? Pasti pernah. Yang namanya berseru, berteriak itu nggak pakai suaranya pelan. Ya kan? Tetapi ini dikatakan dia berteriak dengan sesuatu yang tepat. Kepada siapa dia berseru? Berseru dengan sesuatu, dia punya fokus kepada siapa dia minta pertolongan. Dia tahu, dia kenal, dan kita kenal siapa Allah kita. Kita kenal Tuhan kita, dia pribadi yang sangat mengasihi kita. Dan yang menarik perhatiannya di sini Bapak Ibu saudaraku yang kasih adalah seruannya ini. Teriakannya ini. Bahkan kalau bahasa Inggrisnya lebih keren lagi mungkin dalam artinya dia melolong, ya, dia menjerit, dia berteriak, dia memanggil, bahkan dengan menangis. Kata-kata berteriaknya ini, berserunya ini bukan berseru yang biasa-biasa, tapi dari hatinya yang terdalam Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Karena dia tahu dia butuh pertolongan. Dalam kondisi yang saat ini Bapak Ibu saudaraku yang kasih, saya ajak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, bukan berhenti menjadi berdoa kita menjadi orang yang biasa-biasa. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, berdoa apa yang Bartimius serukan kepada Yesus. Berani enggak? Yesus anak Daud, kasihanilah aku, gitu katanya. Ketika engkau sedang sakit, engkau katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Engkau sedang lemah, engkau sedang punya masalah yang berat, dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenal kepada siapa engkau memanggilnya. Kenal engkau berseru kepada siapa, yaitu kepada Allahmu. Sekali lagi saya katakan, dia Allahmu. Tuhanmu, Yesusmu yang sudah menyelamatkan engkau, yang sudah mengasihi engkau, yang sudah memberikan nyawanya kepadamu. Apakah dia berdiam diri atas engkau? Tidak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Seruanmu itu harus menarik perhatian Yesus. Seruanmu, doamu itu harus menarik yang tadinya Yesus, kalau kita lihat di sini, dia berjalan di tengah berbondongan orang. Tetapi karena ada seruan yang namanya Bartimius, Alkitab katakan di sini, ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ini yang sangat menarik. Seruannya itu menarik perhatian Yesus. Yang membuat Yesus berhenti adalah ada seruan doa yang lahir dari hati yang dalam. Teriakan yang murni untuk Allah, dia mengalami Allah mengasihi dia. Yesus mengasihani dia. Permohonannya dia kepada Yesus. Lihat Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan sini, lalu Yesus berhenti dan memanggil dia. Seruannya yang semakin keras itu yang menarik perhatian Yesus. Dia berhenti, lalu dia panggil. Wah, ini enak sekali Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Dia berhenti, lalu dia memanggil. Ini yang membuat akhirnya, wow, saya melihat perkara ini, wah luar biasa ya. Satu kali dia berseru, Tuhan belum jawab, dia nggak berhenti. Orang lain menegurnya supaya diam, dia nggak berhenti. Dia semakin keras berkata-katanya, semakin keras untuk berserunya, semakin keras untuk melolongnya, semakin keras dia berteriak, semakin
Keras juga yang namanya dia mulai menjerit. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, menarik perhatian Yesus sehingga Yesus berhenti. Lalu Yesus cari siapa yang bicara, siapa yang berteriak itu, yang memanggil-manggil namaku. Wah, ini sangat luar biasa. Yesus berhenti lalu katakan siapa yang berteriak tadi manggil-manggil. Ya, di kerumunan banyak orang, ada berbondong-bondong orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus bisa membedakan siapa yang berseru pada dia. Hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jadilah pribadi yang hari-hari ini kita menjadi orang yang berseru di hadapan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih menjadi pribadi yang tetap berseru, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan buat kota dan bangsa kita. Kita minta anugerah Tuhan yang besar. Dicari orang seperti Bartimius, satu orang yang berseru di hadapan Tuhan, yang membuat akhirnya menarik perhatian Tuhan. Dicari orang-orang seperti ini. Dibutuhkan orang-orang yang seperti ini. Sampai akhirnya Tuhan berhenti dan Alkitab katakan dan memanggil dia. Ya. Sekali lagi, apa yang menarik perhatian Tuhan? Karena ada orang yang berseru dengan suara keras. Berdoa. Membuat Tuhan berhenti dan memanggil. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ayat 51. Demikian firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Enak tidak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Sampai Tuhan bicara apa yang kau kehendaki. Ya. Biasanya kita nyanyi, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Tetapi ini berbalik. Ada satu pertanyaan Tuhan yang berbicara kepada orang ini, kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Betapa ketika ada orang yang berseru, Tuhan gak berdiam diri. Bahkan Tuhan bilang, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini Tuhan yang tanya. Ya, bisa aja. Biasanya kan kita ketika berdoa, ketika Tuhan pengen nanya, padahal tadi fokusnya satu, lalu kita minta embel-embelnya banyak. Katakannya. Tapi ini fokusnya gak berubah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hari ini firman Tuhan katakan Tuhan ingin lakukan sesuatu. Apa yang Bapak Ibu kehendaki supaya Tuhan ingin perbuat dalam kehidupanmu. Amin. Ya. Coba kiri kanannya, suami istri, anak-anak bilang, kalau Tuhan bicara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Berani jawabnya? Ya. Berani gak? Atau kita menjadi, ya Tuhan serah ajalah. Tetapi ini berbeda. Tuhan yang bertanya, Tuhan yang menghampiri, Tuhan yang berhenti, Tuhan yang menghampiri, lalu Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin segera. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin menolong kita. Bersegera, Allah yang tidak pernah menunda-nunda dalam kehidupan kita. Kalau Bartimius dia bilang, Rabuni dikatakan di sini. Supaya aku dapat melihat. Kalau hari-hari ini kita bisa berdoa bilang sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Saya akan berintah sama Tuhan gini, Tuhan pulihkanlah dan sembuhkanlah bangsaku. Tuhan selamatkanlah bangsaku. Ya kan?
Hati saya jerit setiap hari melihat hampir 5 menit mobil ambulan tuh ngiung. Kalau dulu jarang sekali kedengaran suara ambulan. Tapi sekarang hampir 5 menit. Itu yang membuat hati kita, Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Tuhan, sembuhkanlah negeriku. Tuhan, sembuhkanlah orang-orang yang sedang terpapar ini. Ketika Tuhan tanya sama kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau Bartimeus katakan, Tuhan, aku ingin melihat kembali. Tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, apa yang menarik Tuhan, akhirnya Tuhan berhenti dan memanggil lalu bertanya kepada kita, yaitu ada orang yang berseru. Dan seruannya semakin keras. Permohonannya semakin keras di hadapan Tuhan karena dia lihat keadaan bangsanya hari-hari ini. Keadaan kotanya hari-hari ini. Dia gak lagi peduli buat dirinya, tapi dia peduli buat bangsanya. Kalau Alkitab katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Saya mau ajak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati kita, seruan kita, tangisan kita, jeritan kita. Buat bangsa kita, buat negeri kita, buat kota kita tercinta. Kalau melihat data Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, datanya itu semakin hari semakin naik. Lihat dengar zonanya, bukan zonanya semakin turun, semakin naik, bahkan ada zona hitam. Keadaan inilah yang membuat akhirnya harus menarik perhatian Tuhan, yaitu adalah orang yang berseru semakin keras. Yesus anak Daud, kasihanilah bangsaku, negeriku. Yesus anak Daud, kasihanilah kotaku. Itu dibutuhkan hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Semakin orang ingin menyetop setiap apa yang menjadi doamu, supaya engkau diam. Justru semakin keras engkau berdoa, Tuhan pulihkanlah bangsaku, sembuhkanlah bangsaku. Ini bagian kita hari-hari ini. Ini bagian kita untuk tetap berseru di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mau kita belajar dari Bartimeus? Bukan sekedar tindakan imannya, tapi seruannya yang semakin keras. Kalau Bartimeus dia berbicara, Tuhan, aku ingin supaya mataku melihat lagi. Tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, seruannya berbeda. Yesus anak Daud, pulihkanlah bangsaku, sembuhkanlah bangsaku. Ketika Tuhan tanya juga apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, doa kita juga akan tetap sama. Pulihkanlah dan bangsaku Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Terakhir Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-18, kita akan dapatkan di situ doa yang gak jemu-jemu. Ada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak takut seorang apapun juga. Tetapi di situ juga ada seorang janda yang dia meminta pembelaan, tetapi dia berseru. Dan Alkitab katakan dia selalu datang, gak bosan-bosan, sampai dibela haknya. Saya bacakan ini terakhir Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Lukas 18 ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim itu bilang gini, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini, orang ini menyusahkan aku,
Baiklah aku membenarkan supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Yesus katakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Lihat, ada kata-kata di sini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kata-kata berseru kepada Tuhan, itu yang harus kita dapatkan lagi. Berseru dengan suara keras. Tuhan bilang, aku akan membenarkan orang ini. Yang berikutnya lagi dikatakan, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Allah kita enggak ngulur-ngulur waktu. Allah kita enggak menunda-nunda. Allah kita adalah Allah yang bersegera. Pertanyaan sederhana, maukah kita berseru di hadapan Tuhan? Bukan berseru yang biasa-biasa. Bartimius berserunya semakin keras, melolong, berteriak di tengah kerumunan orang banyak, di tengah kerumunan orang yang berbondong-bondong. Ayo Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita mau bersama-sama. Yang kedua, yang terakhir, hari ini saya ajak Bapak Ibu berdoa. Bukan berdoa yang biasa, tapi berdoa dengan suara keras. Sehingga ketika Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, saudara dan saya akan bilang, Tuhan pulihkanlah bangsaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Tuhan lawatlah bangsaku. Dan Tuhan akan genapi bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita berseru di hadapan Tuhan. Bukan berseru yang biasa, seruan dengan keras. Amin. Saya ajak Bapak Ibu saudaraku yang kasih, 2-3 menit ini saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya bergandengan tangan, berdoa sama-sama. Baik yang ada di studio tempat ini juga, ayo bersama-sama kita mau berdoa sama Tuhan. 2-3 menit kita bilang, Tuhan sembuhkanlah bangsaku, Tuhan pulihkanlah bangsaku, pulihkanlah kotaku. Karena ketika kita berdoa seperti itu, pemulihan terjadi atas kota dan bangsa kita. Amin. Amin. Nanti ketika kita angkat pujian, ini pujiannya juga sama. Pujian ini bicara tentang ya seruan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu. Satu lagu ini nanti kita bersama-sama, saya ajak kita semuanya berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, yang di rumah kita bangkit berdiri. Sambil bergandengan tangan, keluarga demi keluarga. Kalau engkau seorang diri, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin melihat apa yang menarik perhatian Yesus pada Bartimius, sehingga dia berhenti, lalu dia memanggil, lalu menanyakan apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat. Dia tertarik dengan seruannya, teriakan, jeritanya. Mari kita katakan, ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu bersinar di atas negeri ini. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas negeri ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku tidak akan tinggal tenang mengingatkan-Mu atas bangsaku. Bertindaklah Allahku, nyatakanlah kemuliaan. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku mau
atas bangsaku, bertindaklah aku, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, katakan di hadapan-Mu sambil bergandengan tangan. Kita mau ini menjadi seruan kita, doa kita di hadapan Tuhan. Berdiri membela bangsaku. Ketika Tuhan katakan, apa yang Kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dan kita akan katakan, Tuhan, sembuhkanlah bangsaku, pulihkanlah bangsaku. Bangsaku dari kebinasaan, bangsaku dari kebinasaan kekal, agar jauhlah, agar jauh bangsaku dari api murka-Mu, dari api murka-Mu. Katakan, ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas negeri. Katakan, ya Tuhan, ku tidak akan tinggal dan mengingatkan-Mu atas bangsaku, ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mulai berdoa saat ini, berserulah bagi bangsa-Mu. Belalah bangsa-Mu dan kota-Mu di mana Engkau Tuhan taruh, di mana Tuhan Engkau tempatkan hari ini. Sehingga ketika Tuhan katakan, apa yang Kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Mari 2-3 menit ini kita berdoa, Tuhan lakukan suatu terobosan yang besar bagi bangsa kita. Suatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Mulai berseru, mulai berkata-kata dengan iman. Berkata-kata, terjadi kesembuhan atas bangsaku. Terjadi pemulihan atas bangsaku. Terjadi lawatan atas bangsaku. Terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, mulai semuanya berbicara, berkata-kata dan berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan. Ya ralabasheka patakaya. Haleluya. Amin Tuhan, amin, amin. Mari berkata-kata, mari bersuara semuanya di hadapan Tuhan saat ini. Di keluarga-keluarga semuanya minta Tuhan lakukan terobosan yang besar. Atas bangsa ini, atas kota ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan terjadi pemulihan dan kesembuhan Tuhan buat kota dan bangsa ini dalam nama Yesus. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar hari-hari ini terjadi atas bangsa dan kota kami. Atas kota-kota, atas setiap tempat demi tempat Tuhan. Hari ini kami berdiri di hadapan Engkau. Hari ini kami berseru di hadapan Engkau. Hari ini kami menjerit di hadapan Engkau. Sama seperti Bartimius, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata yang sama kami katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah bangsa ini. Pulihkanlah bangsa ini, sembuhkanlah bangsa ini. Sembuhkanlah kota kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan atas bangsa ini terjadi. Lawatan atas bangsa ini terjadi di dalam nama Yesus. Terhindar bangsa ini dari api murka yang daripada Engkau Tuhan. Terhindar bangsa ini Tuhan dari membludaknya Tuhan penyebaran COVID hari-hari ini. Kami berdoa, kami berseru di hadapan Engkau. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan tipu daya si jahat mengambil keuntungan sedikit pun.
Kami berdoa saat ini Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas bangsa ini. Kami menolak setiap pekerjaan si jahat, segala intimidasi si jahat di dalam nama Yesus. Dan Indonesia bangkit, Indonesia mengalami pemulihan, kota kami mengalami pemulihan, bangsa ini mengalami banyak kesembuhan. Setiap hari banyak yang sembuh di dalam nama Yesus. Dan setiap hari terjadi penurunan orang-orang yang terkena COVID di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dan firman-Mu jelas, pergilah, iman-Mu yang menyelamatkan engkau. Dan terjadi kesembuhan. Dan itu boleh terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kepala-kepala keluarga berkatilah istri dan anak-anak. Berkati, ucapkan kata-kata berkat atas mereka semuanya. Mari berkati anak-anakmu, berkati istrimu, keluargamu. Berkat. Berkati mereka semuanya. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akhiri ibadah kita ini dengan katakan, kuucapkan berkat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, kuucapkan berkat, kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Mari katakan sekali lagi, kuucapkan berkat, kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Kita berkati negeri kita, kita berkati bangsa kita, dan kita berkati kota kita. Bapak, terima kasih kami memberkati bangsa ini. Kami berkati kota kami juga. Turun berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar atas bangsa ini, atas negeri ini, atas kota kami, atas tempat demi tempat, atas setiap para pemimpin-pemimpin. Tuhan berkati dan Tuhan anugerahkan hikmat yang daripada-Mu.
Berkati para tenaga-tenaga kesehatan TNI, Polri, semuanya kepala daerah yang saat ini sedang bersama-sama mereka berjuang untuk mengatasi ini. Diberkati mereka dengan anugerah dan kasih Tuhan yang besar. Pertolongan Tuhan mengalir atas kami. Kami juga berdoa diberkati setiap kami semuanya. Diberkati keluarga-keluarga. Di dalam nama Yesus diberkati dengan anugerah dan kasih-Mu yang besar. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu, di dalam perekonomiannya Tuhan berkarya juga dengan luar biasa. Allah mencukupi semuanya, bahkan berkelimpahan. Di dalam masa-masa yang saat ini kami ingin melihat ada mukjizat Tuhan terjadi setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan kami menjadi saksi bagi banyak orang. Kami memberkati lingkungan kami. Kami memberkati kota ini. Dengan apa yang ada pada kami mau memberkati. Dan tercurahlah berkat-Mu bagi kami semuanya. Mari terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetap jaga kesehatan dan diberkati sepanjang minggu ini. Amin.